God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Udah siap belum mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, kayaknya di November ini tuh minggu terakhir loh teman-teman. Sebentar lagi kita mau apa? Mau Natal. Siapa di sini yang gak sabar mau Natal? Ayo kita lihat pohon Natal, kita lihat Santa Claus, kita lihat drama Natal. Aduh, walaupun nanti ibadahnya tetap online, tapi kita harus semangat menyambut kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, untuk ibadah kali ini sebelum kita bernyanyi, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan selalu menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati agar kami dapat melakukannya, kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita mau bernyanyi. Kalau Tuhan itu selalu kasih berkat buat kita, selalu kasih karunia buat kita. Kita mau nyanyi Hujan Berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Semangat! Masih semangat ya. Yuk, sekali lagi. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yeay, hebat, anak Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Tetap semangat ya, kita akan mau memuji nama Tuhan. Nih lagu kedua ini nih, pokoknya kita tuh menggunakan semua anggota tubuh kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita kerjakan untuk Tuhan. Kita sekolah untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan dong. Nah, sekarang kita mau bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi ini? Kayaknya Losa ngeliat nih, udah pada cantik-cantik sama ganteng-gantengnya. Kayaknya udah mandi nih ya. Kayaknya udah siap gitu, udah rapi, udah siap mendengarkan firman Tuhan. Bener gak? Ayo tunjuk tangannya, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo. Pinter-pinter ya anaknya Losa ini. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Gak boleh ngintip. Ayo, Tuhan tahu loh siapa yang ngintip. Sini ngintip gak? Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih sukacita sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat papi, mami, koko, cici ya Tuhan, juga buat semua teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang ibadah online di rumahnya masing-masing. Tuhan berkati kami, sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Fokuskanlah hati kami ya Tuhan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang karunia. Apa adik-adik? Karunia. Nah, karunia itu bisa dibilang kayak kemampuan adik-adik. Misalnya pintar nyanyi, misalnya bisa gambar gitu. Terus misalnya bisa foto. Nih kayak gini contohnya ya. Nih. Misalnya bisa jago foto seperti ini. Nah, ya kan? Tuh, ambil gambarnya bagus. Kalau orang yang nggak punya kemampuan mungkin gambarnya biasa-biasa aja ya. Tapi kalau orang yang punya kemampuan untuk fotografi, nih kayak gini hasilnya gitu. Terus yang mungkin bisa nyanyi, nih ikutan lomba terus dapat hadiah ini, dapat piala, tuh dapat apa ini juara 2 lomba nyanyi. Ya kayak gini adik-adik. Terus misalnya bisa baca, bisa menulis novel. Nah, seperti ini. Wah, tebal banget ya. Nah, ini juga dibutuhkan kemampuan untuk menulis gitu. Terus yang suka gambar. Nah, ini gambar apa? Ayo, konten nggak? Ini gambar apa? Minion? Iya, Minion kira-kira tiba-tiba muncul. Apa ada yang gambarin? Pasti ada yang gambarin kan ya? Iya nih, ini tuh dinamakan kemampuan untuk menggambar. Sama satu lagi, ini apa ini? Boneka. Ketika boneka ini ada, tuh ini kan kepalanya, terus ini matanya, ini telinganya, ini tangannya. Nah ini kan ada yang ngejahit, ya, yang membentuk jadi boneka. Nah inilah yang disebut kemampuan menjahit. Nah kalau adik-adik punya kemampuan apa nih? Ayo, coba tulis di kolom komentar di YouTube ini ya, adik-adik punya kemampuan apa. Nah, selagi adik-adik mikir, aduh kemampuan aku apa ya sih? Kayaknya biasanya aku makan terus. Apa kemampuan aku makan terus kali ya? Bisa jadi kali ya. Nah, sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu ya. Kita mau baca dari, ayo siapin dulu Alkitabnya mana? Ayo, panggil papi maminya supaya bisa baca Alkitab sama-sama. Ayo, mana Alkitabnya? Wah, pada pinter-pinter ya. Kita mau baca dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Sekali lagi ya, kita mau baca Alkitab, kita mau baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Oke? Nah, kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu.
Demikianlah kamu tidak akan kekurangan dalam suatu karunia, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, dari pembacaan kitab ini, intinya Tuhan itu sudah memberikan kita karunia, masing-masing orang itu berbeda-beda gitu. Dan kita harus mengucap syukur kalau misalnya Tuhan udah kasih kemampuan kita, misalnya punya suara yang bagus, misalnya punya tangan yang suka menggambar gitu. Dan itu harus kita kembangkan gitu. Jangan sampai aduh suaranya bagus banget tapi malu nggak mau, dia aja. Nah, atau misalnya selalu menggambar tapi gambar aku mah jelek, aku takut dihina orang Lause. Nah, anak Tuhan masa takut, masa malu-malu? Ya harus tetap mengembangkan kalau kemampuannya adik-adik. Siapa tahu anak-anak Lause yang ada di rumah yang punya kemampuan nyanyi, wah siapa tahu minggu depan atau bulan depan atau tahun depan bisa jadi penyanyi terkenal kayak siapa? Adik-adik suka menyanyi kayak ini siapa ya? Kayak Bruno Mars atau kayak Ariana Grande. Ya, anak zaman sekarang kan itu ya penyanyi pop internasional gitu. Atau bisa gambar kayak siapa ya? Gambar itu kayak Piccolo. Aduh, bahasanya Piccolo mah udah yang angkatan laut tuh ya. Kayak gambar-gambar yang ada di lukisan gitu. Nah, itu kan bagus ya. Nah, siapa tahu adik-adik nanti tahun depan bisa jadi seniman yang hebat gitu. Nanti lukisannya ada di mana-mana. Siapa tahu nanti bisa ngelukis gereja juga. Bisa bikin karikatur, bisa bikin gambar gitu di gereja, nanti ditempel. Ya, adik-adik gitu ya. Nah, itulah yang memakan kemampuan adik-adik. Jangan malu, jangan takut kalau dihina orang. Kan kita punya kemampuan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih besar dibandingkan orang-orang yang suka menghina dan mengejek kita. Pasti kita masuk kita mau malu-malu, mau kita takut, mau kita sembunyiin kemampuan kita? Enggak kan? Anak Tuhan harus berani dong menunjukkan kemampuannya ya. Nah adik-adik, jadi kalau misalnya adik-adik ngelihat atau adik-adik biasanya suka sama siapa nih? Suka lihat temen yang bisa nari, bisa nyanyi. Siapa tahu bisa memotivasi adik-adik di rumah untuk seperti dia gitu. Bukan malah kayak yang malu, udah dia aja gitu. Tapi adik-adik bisa ngikutin dia. Aku pokoknya bisa nyanyi meskipun suara aku pas-pasan, tapi aku mau memuji nama Tuhan dan aku mau memberikan terbaik buat Tuhan. Wah, itu luar biasa adik-adik gitu. Setiap orang dikasih kemampuan beda-beda. Adik-adik harus tahu kemampuannya apa dulu gitu dan lalu kembangkan. Coba deh tanya papi maminya, papi mami sebenarnya aku bisanya apa sih? Siapa tahu bisanya main alat musik. Nah, misalnya main gitar, main piano. Nah, kembangkan itu gitu dan siapa tahu nanti bisa pelayanan di gereja, ya kan? Jadi nanti bisa memberkati banyak orang dengan kemampuan adik-adik yang bisa bermain musik atau misalnya menari. Nah, siapa tahu nanti jadi penari internasional, penari hebat yang diundang kemana-mana, bisa nari, wah, jungkir balik ke atas ke bawah seperti itu. Jadi nanti bisa hebat lagi kemampuan menarinya. Jadi jangan pernah malu-malu. Kayak kalau misalnya adik-adik malu, nanti tuannya sedih. Kan Tuhan udah kasih kemampuan yang luar biasa, masa disembunyiin? Ya enggak? Nah, kalau di cerita Alkitab ada juga nih yang dikasih karunia, dikasih kemampuan yang luar biasa sama Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus bisa memberkati orang, bisa memberkati banyak orang, bisa memberitakan firman Tuhan, bisa dapat kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa, terus bisa mempunyai karisma untuk membuat orang percaya pada Tuhan Yesus gitu. Kan keren ya Rasul Paulus itu ya. Nah, semua yang dimiliki Rasul Paulus, semua kisah perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu semua atas kemampuan dan karunia dari Tuhan Yesus. Mau gak sih kayak Rasul Paulus? Mau kan? Udah pintar,
pinter, dikasih kemampuan yang luar biasa, terus dikembangkan, terus jadi orang hebat. Ya, adik-adik mau nggak kayak gitu? Siapa yang mau? Terus Egi juga mau kok. Nih, dan Egi bisa bawain firman Tuhan juga kemampuan dari Tuhan Yesus, bukan dari Dosegi sendiri. Ya, karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita. Tuhan udah kasih kemampuan yang luar biasa buat kita. Masa sih kita nggak mau ngomonginnya? Masa sih malu-malu? Ya, itu Tuhan yang sedih. Aku kan udah kasih kemampuan sama teman-teman, masa nggak dipakai? Ya, nah kita dari cerita ini kita mau mengadani ajaran Rasul Paulus yang mengembangkan kemampuannya dalam memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Nah, jadi sekarang siapa yang di sini suka main musik? Ayo. Siapa yang di sini suka nari? Siapa yang di sini punya kemampuan gamers? Banyak nih kalau gamers ya, cowok-cowok nih. Siapa yang di sini punya kemampuan masak? Wah, siapa tahu nih udah kecil udah bisa masak. Nah, boleh dong ya bagi-bagi ke Segi, ke rumah Segi boleh. Siapa yang di sini punya kemampuan gambar? Wah, gambar nih pasti bisa ya. Gambar matahari, gunung, awan itu pasti bisa ya. Siapa yang di sini punya kemampuan untuk menulis? Ya, menulis cerita gitu. Nah, itu semua anak Lose percaya anak-anak Lose pasti punya kemampuan yang luar biasa yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dan kita mau mendoakan kemampuan itu, semoga kemampuan itu semakin lebih bisa berkembang dan semakin bisa memberkati banyak orang juga. Nah, segitu dulu adik-adik firman Tuhan di Lose Egi. Pokoknya Lose Egi tunggu ya komen di bawah ini kemampuannya apa, bisanya apa. Siapa tahu nih nanti next video kita bisa join ya. Kalau yang punya nyanyi, yang bisa nyanyi nanti kita MC bareng nyanyi ya. Oke, yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk kemampuan yang Tuhan udah kasih ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari kami memiliki kemampuan yang luar biasa hanya daripadamu Tuhan. Kami mau mengembangkannya Tuhan. Untuk yang bisa nyanyi, kami mau lebih bisa lagi untuk menyanyi Tuhan. Yang bisa main musik, kita mau belajar lebih baik lagi Tuhan dalam bermain musik. Yang pandai menggambar, yang pandai menulis ya Tuhan. Kemampuan apapun kami akan kembangkan ya Tuhan, karena Kau telah memberikan kepada kami dan Tuhan sudah menyayangi kami ya Tuhan dengan kemampuan itu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin belum bisa beribadah atau sudah ibadah di tempat lain ya Tuhan, di rumahnya masing-masing. Kami rindu juga untuk bertemu teman-teman kami, namun dengan situasi seperti ini kami belum bisa bertemu ya Tuhan. Tapi kami mau mendoakan mereka supaya mereka tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan ceria, bahagia, dan selalu dekat sama Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk ibadah online minggu depan ya Tuhan. Semoga kami bisa lebih fokus lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dadah. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Ayo, jadi udah tahu kan kalau Tuhan itu kasih karunia buat kita supaya untuk kemuliaan namanya. Kita diberi karunia, kita harus selalu bersyukur untuk berkat yang Tuhan kasih. Oke. Ibadah kita udah mau selesai, lo sedih banget, tapi lo senang minggu depan kita ketemu di bulan Desember, bulan penuh damai sukacita Natal. Oke, masih pada semangat enggak menyambut Natal? Hayo, udah pada siapin baju-baju barunya, udah pada siapin pohon Natalnya, kue Natalnya? Siap, kado juga jangan lupa ya. Lo semua ingetin untuk persembahan bisa kalian titipkan ke mama papa kalian ya. Boleh misalnya mama papa ini mau untuk sekolah minggu, nanti mama papa kasih ke kelas. Oke, bisa seperti itu. Nah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya.
Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang akan selalu memberkati, Engkau yang akan selalu bersama dengan kami ya Bapak. Biarlah segala apapun firman dan pujian telah kami naikkan kepadamu, Tuhan yang akan selalu mendengar dan memberkati setiap kami. Berikan terus kami kesehatan untuk setiap keluarga kami, koko cici kami, mami papi kami, dan semua keluarga kami yang lain, dan guru-guru di sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu lain. Engkau yang akan selalu memberkati. Terima kasih untuk segala penyertaan kasih sayangmu kepada kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.